Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Masjid Sulaiman Arif Abdillah, alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya, rahmatnya kepada kita, yaitu yang paling besar adalah nikmat iman Islam yang insya Allah senantiasa ada pada diri kita hingga kita bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini Selasa ba'da subuh, Allah masih mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Allah mudahkan, Allah lapangkan untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pembelajaran bersama kita berkenaan dengan kitab Sahih Bukhari Muslim, masih dalam bab iman. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya bacakan hadis-hadisnya. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang manusia yang diberi pahala 2 kali. Jadi diberi pahala 2 kali. Pertama, yang pertama ialah seorang lelaki ahli kitab yang beriman kepada nabinya. Ahli kitab niku nggih Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, sempat hidup, dan sempat hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beriman kepadanya, mengikuti dan membenarkannya. Niscaya dia mendapat 2 pahala. Iki lek sakniki nggih pun mboten wonten nggih. Jadi zaman pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutus menjadi seorang rasul, itu ada para ahli kitab. Artinya apa, sebelum Al-Qur'an itu, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diutus menjadi seorang rasul, maka agama yang berlaku pada saat itu adalah agama Nasrani, insyaallah, agama Nasrani, atau yang disebut ahli kitab. Ahli kitab ini adalah orang-orang yang menggenggam teguh kitab yang masih berlaku pada zaman itu, yaitu kitab Injil. Ini seperti Waraqah, yaitu sepupu dari Khadijah radhiyallahu anha, ini termasuk ahli kitab. Baru kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, kemudian para ahli kitab ini kemudian beriman masuk Islam, membenarkan, dan kemudian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini mendapatkan 2 pahala. Pahala sebelum datangnya Islam, dia sebagai seorang ahli kitab, kemudian pahala setelah datangnya Islam, dia beriman, dan mempercayai dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, orang yang mendapatkan 2 pahala yang kedua ialah seorang hamba yang menunaikan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan kewajibannya terhadap majikannya. Niscaya dia juga mendapat 2 pahala. Meskipun apa? Seseorang yang bekerja ngawula, atau
ya bahasanya bekerja dengan orang lain, ikut orang lain. Maka tentunya orang ini ya memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan atas bosnya atau atas atasannya itunya. Apabila orang ini ya dia tetap menunaikan kewajibannya terhadap Allah, ya, sholat, puasa, yang rukun Islam yang lima itu sholat, puasa, ya, zakat, kemudian haji, ya, beliau apabila mampu ini ditunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah, kemudian dia juga menunaikan kewajibannya sebagai anak buah, sebagai pekerja. Dia bekerja dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan oleh majikannya atau bosnya. Maka orang ini mendapat dua pahala. Pahala ya atas menunaikan kewajibannya sebagai hamba Allah, kemudian pahala atas kewajibannya menunaikan kewajibannya kepada atasannya, kepada bosnya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, bekerja itu ya apabila kita amanah, kita benar-benar melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita dengan baik, itu juga berpahala. Nah, makanya di sini dikatakan mendapatkan dua pahala, dari bekerjanya itu dan dari menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ialah seorang yang mempunyai hamba perempuan, mempunyai budak perempuan. Dia memberinya makan dengan baik, diupeni, mendidiknya dengan baik, lalu memerdekakannya. Jadi diupeni, dididik, kemudian dimerdekakan, serta menikahinya, maka dia juga mendapat dua pahala. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi wis diupeni, kemudian dididik ya, dididik dengan baik, kemudian dimerdekakan dan dinikahi. Nah, ini juga merupakan perbuatan yang mendatangkan dua pahala. Tapi lek zaman sakniki insyaallah kok kita sik wonten nggih. Jadi perbudakan itu zaman sekarang itu mungkin sebagian orang mengatakan tidak ada, tapi insya Allah saya pribadi yakin kok ada. Karena tidak mungkin Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala itu mengaturnya di dalam Al-Quran kalau tidak ada fisiknya. Karena itu diatur langsung dalam Al-Quran permasalahan tentang perbudakan, insya Allah kok masih ada. Cuma di belahan bumi yang mana atau bentuknya seperti apa ini yang terkadang kita belum tahu dan belum memahami. Nah, ini sangat besar pahalanya, bahkan 2 kali sudah dididik, terus diupeni ya, kemudian dimerdekakan, kemudian dinikahi pisan. Ini pahalanya sangat besar. Berikutnya, hadis berikutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, ya, sesungguhnya telah hampir masanya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam turun kepada kalian untuk menjadi hakim secara adil. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, serta tidak menerima suap, dan harta akan melimpah sehingga tidak ada seorang pun yang ingin menerimanya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah merupakan keyakinan seorang muslim bahwasanya Isa bin Maryam itu belum mati. Bukan tidak mati, nanti akan mati, cuma sekarang belum mati. Allah angkat Isa bin Maryam itu ke langit, yang kelak akan diturunkan lagi ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tanda-tanda kiamat kubra, kiamat besar, yaitu turunnya Isa bin Maryam. Ya, ini di dalam hadis ini ya ada tiga tugas dari Isa alaihissalam, ya, yaitu mematahkan salib. Yang pertama mematahkan salib, karena
Isa alaihissalam ya, atau ajaran Isa alaihissalam ini merupakan ajaran yang bahasanya diselewengkan ngoten nggih. Jadi nanti kelak pada saat Isa alaihissalam diturunkan ya, ini seperti yang kita tahu, tidak usah kita bahas panjang lebar ya, karena napa niku saling menghormati lah bahasanya. Akan tetapi ini merupakan keimanan seorang muslim bahwasannya kelak Isa alaihissalam akan diturunkan lagi ke bumi yang tugas pertamanya adalah mematahkan salib, atau bahasanya mengembalikan lagi ajaran Isa alaihissalam ya, yang sebenarnya, yang benar. Jadi salib itu akan dipatahkan. Kemudian yang kedua, membunuh babi. Jadi babi-babi ini akan dibunuh oleh Isa alaihissalam, karena babi ini termasuk hewan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Bapak Ibu rahimakumullah, ada orang-orang yang bertanya, loh, kalau babi itu diharamkan, ya, babi itu tidak boleh dimakan, terus untuk apa Allah itu menciptakan babi? Apa manfaatnya? Suatu ketika saya pernah ditanya seperti itu. Bapak Ibu rahimakumullah, segala sesuatunya itu adalah terserah kepada Allah Subhanahu wa taala, sang Khalik, sang pencipta. Jadi kalau Allah menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu, itu semua adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, apakah hamba itu taat ya, bertakwa kepada Allah, ataukah termasuk hamba yang kufur atau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika Allah mengharamkan sesuatu ya, tugas kita itu napa niku taat ya, taat ya. Jadi tidak perlu napa niku namine ya, terkadang manusia itu mengedepankan pikirannya, mikir lelek haramnya pokoknya tidak diciptakan. Nah, niku orang-orang yang mengedepankan pikirannya ya. Jadi padahal seharusnya itu Al-Quran dan Sunnah ya, atau aturan Allah itu di atas pikiran kita. Jadi kalau sudah nasnya sudah jelas, sudah tegas, maka pikiran itu harus dikalahkan. Karena nopo bisa jadi pikiran kita itu tidak gaduh mikir niki mau mikir, jangankan kok babi nih, ada juga pertanyaan yang aneh-aneh. Kalau iblis itu ya memang membuat kerusakan di muka bumi, kenapa kok diciptakan iblis? Nah, ini panggilan ada pertanyaan. Padahal tugas kita itu hanya beriman, kita mengakui bahwasanya iblis itu adalah musuh yang, atau syaitan itu adalah musuh yang nyata, dan itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita cukup beriman dan bertakwa. Amantu billah, saya percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mengedepankan pikiran, boten enten telasi, malah khawatirnya adalah kita akan diselewengkan ya, oleh syaitan yang senantiasa membisikkan hal-hal yang bertentangan atau jauh dari agama. Kami lanjutkan. Kemudian tugas yang ketiga adalah tidak menerima suap atau menghapuskan suap, yang mana pada zaman ini perkara suap ini adalah perkara yang juga merajalela. Semua lini itu koyo-koyo lek ra disuap ndak dadi. Lek ora neng faulus atau pelicin. Nah, pelicinnya niki koyo-koyo mboten dadi. Inilah di zaman kita ini. Nah, ini termasuk kelak tugas Nabi Isa alaihissalam ini adalah tidak menerima suap atau menghapus suap. Dan harta ya, pada zaman Isa alaihissalam ya, harta ini akan melimpah. Harta ini benar-benar perbendaharaan harta di muka bumi ini Allah limpahkan ya, sehingga tidak ada seorang pun yang ingin menerimanya. Terus saking melimpahnya harta, saking mudahnya seseorang itu mencari harta di muka bumi ini, itu berlaku untuk seluruhnya. Maka mboten enten wong sing gelem dikeki niku mboten enten. Pengemis mboten enten. Tiang ngemis mboten enten. Tiang melarat mboten enten. Bahkan orang mau bayar zakat ini bayarin nang ndi nggih bingung. Soalnya napa?
sugih kabeh. Kabeh wis duwe bondo. Nah, ini di zaman Nabi Isa ini Masya Allah harta akan benar-benar dilimpahkan. Tapi ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Kalau Isa alaihissalam ini sudah diutus di muka bumi, maka kiamat itu sudah sangat dekat sekali. Berikutnya kami lanjutkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga matahari terbit dari arah barat. Seandainya seluruh manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika matahari terbit dari arah barat, maka pada waktu itu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Ini jadi sekali lagi sebagai seorang muslim, sebagai seorang beriman, ini merupakan sesuatu hal yang wajib kita imani, bahwasanya kelak matahari itu akan terbit dari barat, yang biasanya dari timur, maka tiba-tiba mak bedunduk, loh kok terbit dari barat. Ini kejadian ini adalah merupakan batas di mana pada saat matahari itu terbit dari barat, maka orang yang belum beriman orang yang belum beriman sebelumnya, kemudian kok melihat matahari dari barat, kok tiba-tiba orang itu jadi beriman, itu sudah tidak berguna lagi, sudah tidak diterima lagi imannya, karena ini sudah batas yang Allah tentukan. Atau mungkin orang yang sudah beriman kemudian dia melihat matahari terbit dari barat, kemudian dengan dia melihat itu, dia memperbanyak amal solehnya, karena melihat matahari terbit dari barat, kemudian dia takut kemudian dia melakukan banyak amal soleh atau mengusahakan kebaikan-kebaikan, maka sungguh itu adalah juga tidak berguna, karena ini sudah merupakan batas akhir. Kalau matahari sudah terbit dari barat, ini sudah batas terakhir iman yang ada pada seseorang pada waktu itu atau pada saat matahari terbit dari barat itu sudah tidak diterima, dan kebaikan-kebaikan amal-amal yang dilakukan seseorang pada saat matahari mulai terbit dari barat itu juga sudah tidak diterima lagi. Nah, makanya Bapak Ibu rahimakumullah, ini pentingnya ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala insyaallah masih memberi kita kesempatan, monggo perbanyak amal soleh kita jaga kewajiban-kewajiban kita kepada Allah senyampang sebelum matahari benar-benar terbit dari barat. Karena ini sudah batas, kalau sudah terbit dari barat ini batas akhir. Kami lanjutkan dengan hadis berikutnya. Nah, ini sebuah hadis yang harus benar-benar diimani dengan iman. Ini dipikir nggih mboten nutut. Ini hadisnya rada panjang, nggak dipikir nggih mboten nutut. Kalau kita telaah dengan ilmu pengetahuan yang ada pada hari ini juga tidak akan nyambung. Tapi ini hadisnya sahih katanya. Jadi kami bacakan Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, katanya suatu hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kamu kemana matahari ini pergi? Tahukah kamu kemana matahari ini pergi? Rasulullah bertanya. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Lantas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perjalanan matahari ini berakhir di suatu tempat yang telah ditetapkan di bawah arsy. Nah, jadi perjalanan matahari ini ilmu napa lek zaman SMA ini kok ilmu IPA. Kalau ilmu IPA kita dunia ilmu IPA dunia itu matahari ini melampah napa meneng matahari ini meneng di tengah-tengah. Kalau ilmu yang kita terima pada waktu dulu kita masih sekolah, matahari ini meneng di tengah-tengah, kemudian
napa niku namine bumi dan yang lainnya itu ngubengi matahari. Jadi yang bergerak itu adalah buminya dan yang lain-lainnya. Sementara mataharinya diam di tengah. Itu ilmu yang kita terima ya pada waktu dulu kita masih sekolah. Akan tetapi dalam hadis ini ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dawuh bahwasanya matahari itu berjalan dan berakhir di suatu tempat yang telah ditetapkan di bawah arsy. Ya, jadi ini ilmu IPA yang benar, ya, ilmu IPA yang benar itu berdasarkan hadis sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini matahari itu sesungguhnya berjalan dan perjalanannya itu akan berakhir di suatu tempat di bawah arsy. Arsy itu singgasana Allah Subhanahu Wa Taala. Kami lanjutkan. Lalu merebahkan diri. Jadi matahari ini akan merebahkan diri. Ini walaupun sewab. Jadi merebahkannya nggih benten kalih kula jenengan nggih. Kula jenengan merebahkan nggih ngoten nika. Nek matahari merebahkan diri nggih. Walaupun sewab ini caranya lain. Jadi setelah sampai di bawah arsy, matahari ini merebahkan diri untuk bersujud. Ya, jadi matahari ini akan bersujud menyembah Allah Subhanahu Wa Taala di bawah arsy Allah. Ia tetap berada dalam keadaan tersebut, jadi tetap senantiasa bersujud menyembah Allah hingga diperintahkan kepadanya, ya, Allah perintahkan kepada matahari, bangunlah dan kembalilah ke tempat mana kamu datang. Ini jauh beda dengan ilmu yang selama ini kita ketahui. Jadi matahari itu sebenarnya adalah berjalan ya, sampai di bawah arsy, kemudian matahari itu sujud kepada Allah ya, hingga diperintahkan ya, hingga Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan matahari itu untuk terbit lagi dari tempat terbitnya semula. Ya. Matahari kemudian kembali sehingga ia terbit dan pergi sebagaimana biasa. Setelah diperintahkan terbit dari timur sebagaimana biasa. Matahari terus pergi lagi sehingga sampai di suatu tempat yang ditetapkan di bawah arsy, lalu merebahkan lagi dirinya untuk bersujud. Ya. Jadi matahari itu setiap perjalanannya ini dia akan sampai di bawah arsy, kemudian dia bersujud, ya, bersujud kepada Allah, dan terus demikian. Nanti berjalan lagi sampai di bawah arsy, sujud lagi. Nanti diperintahkan terbit lagi, kemudian jalan lagi sampai di bawah arsy, ya sujud lagi. Ia juga tetap berada dalam keadaan demikian sehingga diperintahkan kepadanya, bangunlah dan kembalilah ke tempat mana kamu datang. Matahari kembali lagi sehingga ia terbit dan pergi sebagaimana biasa tanpa diketahui oleh manusia. Jadi ini manusia mboten ngertos nggih. Matahari itu pada waktu matahari sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini memang peristiwa yang bahasanya gaib, manusia tidak bisa melihat. Tetapi sebagai seorang Muslim kita harus iman atau percaya, lebih percaya kepada Al-Quran dan Sunnah daripada ilmu-ilmu yang selain itu. Nah, ini kami lanjutkan. Dan berakhir pada tempat yang telah ditetapkan di bawah arsy, lalu bersujud dan tetap dalam keadaan demikian sehingga akhirnya diperintahkan kepadanya, bangunlah dan terbitlah dari sebelah barat. Nah, niki walau bisawab, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Ya, kelak matahari itu akan Allah perintahkan untuk terbit dari sebelah barat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus bersabda, tahukah kamu bila kiamat itu akan terjadi? Ia akan terjadi ketika tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Sekali lagi, kalau matahari terbit dari barat, ini merupakan batas bahwasanya orang yang belum beriman sebelum itu ya sudah tidak diterima lagi apabila ia baru beriman pada saat matahari terbit dari barat. Atau orang yang
mengusahakan kebaikan-kebaikan atau amal-amal soleh pada saat matahari sudah terbit dari barat, maka sudah tidak diterima lagi. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi napa niku peristiwa ini dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari Muslim ini bertentangan dengan ilmu yang pernah kita terima di sekolah dahulu. Kalau dulu matahari itu diam, kemudian dikelilingi ya, dan manusia itu nggih ngoten niku. Kok teori niki rubah-rubah. Padahal Al-Qur'an ya, Al-Qur'an dan Sunnah sudah mengabarkannya, sudah menyebutkannya 1500 tahun yang lalu. Cukuplah kita beriman kepadanya bahwasanya matahari itu bergerak. Matahari itu boten diam. Dia bergerak ya, kemudian sampai di bawah ars, kemudian Allah perintahkan lagi untuk terbit. Demikian terus seperti itu hingga kelak Allah perintahkan matahari itu terbit dari barat. Ini adalah suatu peristiwa gaib yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dipercayai kecuali dengan iman, karena kita tidak bisa melihatnya. Nanten nggih Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan yang baik ini. Semoga pengetahuan ini atau apa yang kita pelajari pada kesempatan ini menguatkan, menambah keimanan kita, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya hingga kita bertemu dengan wajah Allah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya, berkahnya, keridhaannya kepada kita. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى